Karena di dalam perjalanan rohani mesti ada pembimbing. Mau tidak mau. Kecuali kalau Bapak Ibu tahu dengan ruhnya sendiri, yang bisa ngatur sendiri, mengantarkan sendiri. Dengan bimbingan mursyid kita dihantarkan beliau. Kita tidak jalan sendiri, tidak jalan sendiri. Tapi juga untuk juga tidak jalan sendiri dan dibimbingkan selalu oleh mursyid, maka jangan terputus robitohnya. Itu kuncinya. Tanpa robito, kita bukan tidak dibimbing mursyid, bukan, gitu ya. Tapi berbeda kalau kita sama robitonya terus beda, gitu ya. Jadi dengan robito yang terhubung itu, perjalanan kita dibimbing, bukan hanya dibimbing, didampingi, pendampingannya terus. Pendampingannya dan dekat. Bagaimana kita bisa mendapatkan fana fillah kalau tidak kita memfanakan fana dulu kepada mursyid kita, fana fi mursyid, ya. Jadi kalau fana mursyid itu artinya apapun yang kita lakukan ini semata-mata untuk mursyid, demi mursyid, karena mursyid. Nanti mursyid yang mengatakan itu semua lillah, Allah, karena Allah semua, gitu ya. Gurulah yang mengantarkan ke makom itu, makom ihsannya. Nah, kita seramai-ramainya sudah dengan seperti apa, gonjang-ganjing dan seterusnya, karena memang zamannya sudah akhir ini. Suryalaya tetap Suryalaya. Nah, ini yang saya ambil kalimat ini. Suryalaya tetap Suryalaya. Nah. Hadirin rahimakumullah. Hari ini hari Ahad, tanggal 4 Rabiul Awal. Ketika kita berbicara tentang bulan Rabiul Awal atau bulan Mulud, nah kalau Sunda nyebutnya Mulud atau Maulid atau Milad, selalu kita teringat akan sosok baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita akan memperingati beliau, karena dengan memperingatinya maka kafaratun anil dzunub, Allah akan menjadi kiparat dari dosa-dosa kita. Wa tanzil rahmah, akan menurunkan rahmat Allah. Wa tasul barokah, akan menghasilkan barokah. Amin. Saya dalam hal ini mendapat tugas untuk menyampaikan khidmah ilmiah. Tentunya di dalam khidmah ilmiah dengan segala keterbatasan saya mungkin tidak begitu mumpuni sebetulnya di bidang tabligh ini. Banyak para mubalik kita yang ahli-ahli di dalam tabligh. Tapi walau begitu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan besar manfaat khusus untuk saya pribadi, umum untuk kita semua. Yang ingin saya peringati dari sosok baginda Rasul adalah akhlak beliau. Tentunya untuk mengambil akhlak beliau kita tidak sezaman, dalam arti semasa hidup beliau kita tidak tahu. Kita tidak tahu sunnahnya, yang kita tahu dari hadisnya. Maka ada ilmu ulumul hadis, karena kalau sudah hadis ini sudah cerita tentang sunnah beliau. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi pegangan hidup kita, pedoman hidup kita. Nah, terlepas dari ulumul hadis yang beragam, tentang ada yang mengatakan hadis maudhu, hadis ahad dan seterusnya. Yang penting mari kita selalu berhusnudzon akan isi dari hadis itu, akan isi dari apapun yang disampaikan. Ketika yang disampaikan mengandung hikmah, mengandung sesuatu yang baik, apalagi bermanfaat, bukan hanya untuk diri tapi untuk umat, maka ambil itu sebagai ilmu. Nah, maka penting kita selalu berhusnudzon, dan husnudzon ini adalah salah satu akhlak baginda Rasul. Dan hindari berburuk sangka, itu kebalikannya. Di Manqobah bulan lalu 24 dan 27. Di Manqobah 24 itu berkenaan dengan bagaimana kita berhusnudzon terhadap kekasihnya Allah, Sultan Aulia. Di Manqobah 27 bagaimana juga berburuk sangka terhadap aulia Allah, kekasih Allah.
Maka dua-duanya ada hikmah di situ yang bisa kita ambil. Ternyata husnudzon akan membawa keberkahan, suudzon akan membawa malapetaka. Nah, untuk itu hadirin, zaman ini, era yang sepertinya kita perlu meningkatkan kewaspadaan diri. Dua hal ini mudah-mudahan menjadi alat di dalam meningkatkan kewaspadaan itu. Dasari selalu dengan berhusnudzon, hindari suudzon. Husnudzon akan melahirkan husnul adab di dalam bertoriko. Berburuk sangka akan membawa kepada su'ul adab di dalam bertoriko. Dari kedua ini, karena selalu berpasangan dibuat, ada baik, ada buruk, ada sangka baik, ada sangka buruk. Kembali kepada kita akan memilih yang mana. Jangan sampai salah di dalam memilih, tentunya. Nah, untuk terjaga di dalam pilihan-pilihan tadi, supaya kita ada kewaspadaan filter diri, maka waspadai keadaan diri dengan segala unsur yang ada dalam diri. Terlebih waspada akan nafsu. Ini seringkali nafsu ini, Masya Allah Bapak Ibu ya, ilmu sudah ada, kita tahu berburuk sangka itu tidak baik, akhlak buruk, tapi kenapa kita masih berburuk sangka? Berarti yang masalah bukan di ilmunya, masalahnya adalah di kitanya. Mana yang dimaksud di kita ini? Kembali bahwa semua ada komando di kolbu. Di dalam diri manusia itu ada segumpal daging yang kalau itu sehat-sehat semua, sakit-sakit semua. Ala wahyal kolbu. Ternyata di kolbunya yang bermasalah, bukan di ilmunya. Ilmu kita sudah tahu semua, paham semua akan akhlak baik buruk itu. Tetapi kenapa kita nggak mau melakukan yang baik, gitu ya? Malah yang ada melakukan yang buruk. Kalau kita tahu akibat itu semua, celakanya seperti apa, bagian neraka nanti disiksa neraka, kita akan tahu dan kita takut kalau berbicara itu. Tapi kenapa yang kita takuti kita dekati? Maka kolbu yang bermasalah. Untuk itu hadirin, kita sedang menempuh perjalanan saat ini dan sekarang, sedang menempuh perjalanan di dalam itu, dalam bagaimana mengelola kolbu ini agar jangan dikelabui oleh hawa nafsu, agar jangan disesatkan dengan iblis, karena inilah musuh kita ini, iblis, nafsu. Kalau iblis, kalau menurut saya iblis ini masih di bawahnya nafsu, masih dilawannya masih bisa mudah dibanding nafsu. Maka pantas bagi Rasul menyampaikan perang akbar itu melawan nafsu. Iblis dari luar, nafsu dalam diri. Maka pantas ada istilah musuh dalam selimut lebih berbahaya, karena sering tidak kita waspadai kan. Nah, maka pilihan kita dalam bertorikoh ini salah satu pilihan yang luar biasa Bapak Ibu. Bersyukur kita, ini hidayah. Karena dengan bertorikoh kita langsung kepada ilmu terapan, bukan lagi teori, tapi sudah masuk terapan. Dalam arti ilmunya langsung diamalkan dan melalui amal. Bahkan di dalam perjalanan torikoh, ilmu bisa diberikan belakangan, terbuka ilmunya di dalam torikoh itu. Maka di dalam talqin, nah, sebagai awal pembuka ketika kita melakukan perjalanan menuntun tuntunan torikoh ini, maka yang disampaikan bukan berupa ilmu-ilmu, tapi yang disampaikan melalui talqin itu tuntunan-tuntunan, langsung terapan. Belum dikasih pemahaman ini dan itu, mungkin ada beberapa tapi tidak seutuhnya. Nah, tugas menyampaikan ilmu itulah majelis taklim bagiannya. Nah, maka hadiri majelis-majelis taklim ini, penting ilmu. Nah, di dalam talqin yang disampaikan tuntunan-tuntunan, tinggal kita amalkan dengan dasar husnudzon. Nah, ini sebab kalau tidak ada husnudzon, nanti akan kembali kepada kita yang rugi, kita yang untung gitu. Kalau di awal dengan husnudzon mesti dapat keberuntungan nantinya. Karena nanti pada akhirnya ketika kita dasari dengan husnudzon, maka di dalam perjalanannya Allah akan bukakan semua yang kita tidak tahu, yang tidak terlihat. Jadi belakangan itu nanti di kemudian hari baru ketemu ininya. Oh iya ternyata. Nah, seperti itu. Sama ketika
Kalau saya sering menyampaikan di majelis-majelis itu, antara ta'lim dengan talqin itu, kalau di ta'lim saya jelaskan, Bapak Ibu di depan Bapak Ibu ada minuman, ada makanan. Ini namanya ini, itu namanya itu. Nah, saya sedang taklim ini. Ini rasanya ini, yang itu rasanya itu. Kalau di talqin, nah pentingnya di taklim itu adalah ada kesesuaian, kita ada punya pemahaman, lalu kemudian ketika akan melakukan, ini sudah kita siapkan rasanya, ketemu rasanya, akur. Untuk kabel jog cek bahasa Sunda mah gitu. Mesti eta mah mau dimakan sekaligus pun nggak apa-apa, karena kita sudah paham rasanya, cocok lah. Nah, di talqin saya hanya menyampaikan, Bapak Ibu di situ ada makan minuman, silakan makan, silakan minum. Cara makannya jangan salah, begini. Nanti kan Bapak Ibu belum tahu itu apa, mesti tidak sekaligus itu, pelan-pelan dulu kan, takut salah. Sepertinya warnanya, seger ini, pasti manis nih. Tapi itu kira-kira kan, perkiraan. Zon tadi. Ya yang penting husnuzon saja. Ini mesti nikmat, ini mesti enak yang disuguhkan untuk tamu, karena tamu itu harus dimuliakan. Ini disuguhi oleh pribumi, mesti yang pasti makan minuman yang enak, husnuzon. Tapi karena kita belum tahu, mesti kita pelan-pelan, sedikit, belum keluar tuh rasanya. Yang kedua udah mulai, yang ketiga ketemu tuh, akhirnya malah kita sendiri yang kasih ilmunya. Saya sering ke satu daerah disuguhi makanan khasnya, bingung kan, mau tanya nggak sempet nanya, tapi harus dimakan ini, lapar. Saya makanlah sedikit dulu, baru akhirnya saya kasih nama sendiri. Oh ini kalau di tempat kami ini di Cianjur ini namanya gegetuk. Nggak tahu di sini apa, yang penting kata saya gegetuk lah, gitu kan. Nah, akhirnya saya ke sini kasih nama itu. Tapi kembali lagi, penting ke ilmu itu pada saat nanti begini. Saya kan nggak tahu namanya di situ apa ilmunya itu, namanya itu. Saya pulang, setelah saya pulang kok kepikiran ya makanan yang enak itu. Saya telepon lah tuan rumah ini, saya bisa nggak paketkan makanan yang waktu itu disuguhi. Ditanya makanan apa, nah berarti harus saya tahu ilmunya itu. Gegetuk, nggak paham kan gegetuk apa. Waduh, salah, saya waktu itu nggak nanya ya apa di sana namanya. Nah itulah pentingnya ilmu. Ketika itu akhirnya nggak jadi itu dikirimnya, ada bingung apa. Tapi ketika saya tahu ilmunya itu tuh, Bu, nah ini loh namanya. Oh iya, nanti saya kirim. Paham sudah. Nah itulah pentingnya ya. Jadi antara ta'lim dengan talqin. Dan semua thariqah itu ada pembuka di awal. Ada yang mengistilahkan talqin, ada yang mengistilahkannya ijazah, ada yang mengistilahkannya menamakannya bai'at. Ya, jadi silahkan masing-masing dengan istilahnya, tetapi yang terpenting adalah ketika melalui proses talqin itulah maka kita dari situ mulai perjalanan kita dibimbingkan oleh seorang mursyid pembimbing. Karena di dalam perjalanan rohani mesti ada pembimbing. Mau tidak mau, kecuali kalau Bapak Ibu tahu dengan ruhnya sendiri, yang bisa ngatur sendiri, mengantarkan sendiri. Nah ya, di dalam bimbingan rohani silakan banyak thariqah bisa kita ambil. Semua thariqah mengajarkan yang mu'tabaroh, karena ada juga memang thariqah yang ternyata bukan tidak mu'tabaroh. Artinya tidak mu'tabaroh itu yang terputus sanadnya. Nah itu jangan diambil. Kalau thariqahnya tersambung, semua silahkan mau diambil. Semua tujuannya sama, hanya berbeda caranya. Nah tuntunan melalui Suryalaya ini, tuntunan thariqahnya Qadiriyah Naqsyabandiyah. Mursyidnya beliau di Pondok Pesantren Suryalaya, Sayyidina Al-Mukarram Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu. Dengan tuntunan yang sedemikian rupa sudah mudah dan dimudahkan. Nah, jadi silakan Bapak Ibu mengambil thariqahnya, thariqah yang mana. Tapi di sini nanti setelah ini akan disampaikan talqinnya. Ini tuntunan thariqahnya dari Pondok Pesantren Suryalaya. Yang Pondok Pesantren Suryalaya ini mengambilnya dari Cirebon, Syekh Tolhah Kalisapu, dan beliau ngambilnya dari Syekh Ahmad Khatib Sambas.
Ada Thariqah TKN pun ada yang ngambil jalurnya tidak ke Cirebon tapi ke Banten, ada juga ke Jawa Timur sana, Madura. Silakan. Atau mau ngambil Thariqah yang lain dengan nama yang lain pun silakan. Yang penting mu'tabarah. Nah, berdasarkan catatan Jatman, nggak tahu 40-an kurang lebih ya, misalnya 44 yang mu'tabarah. Ada Satoriyah, Tijaniyah, Syadiliyah, Rifa'iyah. Nah, kalau Rifa'iyah itu yang debus-debus tuh. Itu Rifa'iyah itu. Tapi jangan salah kita melihat. Kita sering juga terhenti di apa yang kita lihat. Nah, kita lihat seperti Rifa'iyah dengan tampilan kegagahan debus ini, disangkanya untuk kegagahan, kesaktian, padahal itu alat dakwah. Sebetulnya kita terhenti di situ. Jadi kan perkembangan Thariqah itu lahir akibat ketika semua santri turun gunung, ceritanya begitu, dari Padepokan, tugas dakwah masing-masing kita. Lalu yang di daerah Jawara, bingung nih gimana caranya supaya bisa diterima. Wah, berarti harus dengan kejawaraan ini, begitu. Jadi alat dakwah supaya diterima. Ini daerah seni, ini seneng seni nih, berarti saya dakwahnya harus pakai seni. Lama kelamaan itu bermanfaat, ternyata diterima oleh masyarakatnya. Lalu disampaikanlah. Ada yang disampaikan belakangan, ada yang disampaikan sebelumnya. Jadi ada kan murid itu begini, begitupun kita nih ikhwan ini kan. Ada ikhwan itu yang punya kreasi-kreasi, inisiasi. Yang penting kalau salah mesti ditegur, kalau baik jalan aja. Kan ada yang begitu ikhwan itu. Yang penting kita munculkan saja himmah dulu, himmah aliyah. Tapi ada ikhwan yang saking apik menjaganya, apapun yang mau dilakukan mesti restu guru, mesti doa guru. Ada, kan gitu. Nah, begitu Thariqah ini ada dalam perjalanannya, karena nggak sempet, misalkan lapor dulu, izin dulu, minta restukan dulu, ya sudah, bismillah. Yang penting secara robitohnya sambungkan, begitu. Lahirlah dengan metode seninya, metode kejawaraannya. Lalu di kemudian semakin banyak orang yang mintakan talqin, mintakan ijazah atau bai'at tadi, lalu mengamalkan tuntunannya, maka semua ketika disampaikan mendapatkan izin dari sultannya, yaitu Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka supaya mudah menamakannya, menisbatannya, supaya tertuju kepada yang melahirkan metode itu, maka sudah nisbatkan saja ke orangnya. Syekh Rifai jadi Thariqah Rifai, ya. Naqsyabandi, kemudian yang lain begitu, Sadili, Satari, untuk memudahkan. Tapi itu semua izin restu sultannya, tidak juga mengatasnamakan dirinya, tidak. Tetap seizin dari mursyidnya. Maka itulah perkembangan Thariqah terjadi. Nah, sekarang fenomenanya nih, kita kembali kepada Suryalaya. Saya teringat ada kalimat yang terucap dari lisan salah satu murid Abah Sepuh. Suryalaya itu nanti di kepemimpinan Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin ini akan berkembang, akan terkenal ke mancanegara. Nah, nanti orang akan banyak yang mencari pengajaran zikrullah ini, Thariqah ini. Nah, terbukti semua itu. Terus nanti katanya setelah Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin berpindah alamnya dari alam fana ke alam barzah, wafat, maka akan juga ramai. Nah, sekarang kan ramai dengan macam-macam. Ya, ramainya ada yang positif, ada yang negatif. Tapi seramainya Suryalaya nanti, nah ini di ujungnya yang saya ambil, yang saya jadikan ini. Seramai-ramainya Suryalaya dengan seperti apa, gonjang-ganjing dan seterusnya, karena memang zamannya sudah akhir ini. Suryalaya tetap Suryalaya. Nah, ini yang saya ambil kalimat ini. Suryalaya tetap Suryalaya. Nah, itulah pula yang ingin saya ajak khusus diri saya, umum kita semua, mari kita jaga kesuryalayaan ini. Jadi ada Suryalaya, ada kesuryalayaan.
Kalau Suryalaya tempatnya jelas di sana Tasikmalaya. Tapi kalau kesuryalayaan maknanya adalah sekalipun kita tidak tinggal di Suryalaya, sekalipun kita bukan orang Suryalaya, domisili Suryalaya, lahir Suryalaya, kita berada di jauh negeri sana, tapi mari kita jaga nilai-nilai Suryalayanya dengan ajaran torikohnya, dengan sosok luar biasa kemursidan pengersa Abah ini, memberikan tuntunan akhlak-akhlak yang luar biasa. Nah, mari kita jadikan gitu. Jadi Bapak Ibu jangan merasa berkecil hati. Kita yang jauh, orang dekat bisa tiap hari ke Suryalaya, berjamaah di Suryalaya, kita jauh, sebulan sekali juga belum tentu kan. Bagi orang-orang yang punya kemampuan saja yang bisa tiap bulan. Tapi jangan berkecil hati Bapak Ibu. Yang penting kita yang tidak bisa sering ke Suryalaya ini bisa menjaga marwah Suryalaya, bisa menjaga nilai-nilai kesuryalayaan ini. Ini yang sangat saya di mana-mana sekarang sedang mencoba mengingatkan diri saya. Tapi juga mari kita ini semua ya, kita jaga. Jangan sampai karena mungkin sudah terlalu banyak di mana-mana kita dengar dan seterusnya, iya juga ya dipikir-pikir abahnya sudah nggak ada. Nah mulai itu akhirnya ya bagus tujuannya. Ceritanya untuk menjaga jamaah, jangan sampai jamaah ini terbawa arus yang tidak-tidak. Bagus tujuan ini. Tapi rupanya iblis ini luar biasa menggoda kita. Ketika jamaah yang kita urus ini sudah semakin banyak, semakin nurut sama kita, kepikiran sudahlah kalau gitu saya ajalah jadi mursyid, kira-kira gitu kan. Godaannya di situ. Maka hati-hati nih yang banyak-banyak jamaah ini. Saya alhamdulillah nggak punya jamaah. Lebih aman. Tapi rupanya iblis juga nggak begitu juga. Nggak aman juga sebetulnya kalau kita mau waspada. Tetap ada celah, ada ini, maka tetap harus waspada, gitu ya. Tapi memang lebih mudah jebakannya kalau tadi kita diuji dengan kehebatan, dengan kehormatan, dengan kekayaan, dengan kecerdasan ilmu ya. Oh itu luar biasa godaannya ya. Berbeda dengan yang ya kebalikan dari itulah. Mungkin itu tidak sehebat nanti digodanya yang tadi itu. Karena pasukan yang dikirimnya beda lagi. Kan gitu ya. Nah jadi mari kita sama-sama jaga diri kita dan keluarga kita ya dari semua yang akan merusak ya, perjalanan ini. Ya, jadi kita sedang berjalan di jalan yang lurus dan diluruskan mursyid ini. Tapi gara-gara kita yang mengambil berbelok, mengambil berhenti sebentar karena ya sekedar menikmati angin yang sepoi-sepoi, pemandangan indah. Nah kita sering terlena di situ dalam perjalanan. Nggak apa-apa, silakan berbelok kemana dulu untuk menikmati alam, berhenti untuk sekedar buat teramakan. Ya silakan. Tapi jangan lupakan kita sedang berjalan menuju satu tujuan, yaitu Allah, husul kepada Allah. Nah jadi banyak ini kita terjebak dengan tadi ya, keindahan dan seterusnya itu. Untuk itu kita yang sedang terjebak, mari ayo kita kembali lagi ke jalan asal kita, jalan yang sedang dihantarkan oleh guru kita. Karena Bapak Ibu, dengan bimbingan mursyid kita dihantarkan beliau. Kita tidak jalan sendiri, tapi juga untuk juga tidak jalan sendiri dan dibimbingkan selalu oleh mursyid, maka jangan terputus robitohnya. Itu kuncinya. Tanpa robito kita bukan tidak dibimbing mursyid, bukan gitu ya. Tapi berbeda kalau kita semua robitonya terus beda gitu ya. Jadi dengan robito yang terhubung itu perjalanan kita dibimbing, bukan hanya dibimbing, didampingi, pendampingannya terus, pendampingannya dan dekat, bukan jauh, tidak jauh pendampingannya, tapi dekat karena robito itu. Kalau tanpa robito, ya kita berjalan sendiri, gitu loh. Makanya kenapa masih berat-berat, padahal dikirnya sudah sesuai tuntunan, tapi kok masih berat gitu. Bisa jadi robitoh ini yang terputus robitohnya. Nah untuk bisa menyambungkan robitoh, semua kembali kepada mursyid yang membukakannya kepada masing-masing kita. Nggak bisa dituntut sama, nggak boleh dituntut sama. Jadi di dalam perjalanan bekal ruhani tidak ada standar baku sebetulnya. Beda dengan syariat.
Syariat itu ada standar bakunya. Di perjalanan rohani ada standar, tetapi dia bisa baku bisa tidak. Nggak bisa dituntut harus baku. Tapi itu penting karena syariat memerlukan itu di syariat itu. Sama juga ketika jangan salahkan saudara kita yang harus mencari mursyid hai, berarti dia sedang mensyariatkan. Nggak apa-apa. Jangan diinikan. Berarti dia butuh syariat di situ. Tapi kita juga jangan terlalu kenceng ke arah itunya karena ini wilayah thariqah. Nah, ini harus dibedakan. Kalau wilayah thariqah jangan dipaksakan ke syariat, beda gitu. Tapi ya jangan salahkan lah kalau yang mereka makom-makom syariat ini ya. Gitu. Jadi tinggal tadi dasari dengan husnudzon dan yakin insyaallah. Ya. Dan apa benar kita dibimbing oleh beliau yang sudah wafat ini? Iya, tergantung Bapak Ibu husnudzon apa tidak gitu. Yakin apa tidak? Kalau Bapak Ibu meragukan, kembali ke Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu tetap meyakinkan, itu dibimbingkan terus oleh beliau. Hanya saja bimbingannya jangan disamakan dengan bimbingan syariat lagi. Jadi bimbingan syariat itu kan harus ada begini orangnya, terdengar suaranya. Kalau dipegang terasa pegangannya, itu syariat. Jangan dipaksakan kerana itu. Tapi yakinlah Bapak Ibu dengan husnudzon dan yakin, nanti pun Bapak Ibu akan merasakannya itu. Sekalipun, kalaupun Bapak Ibu tetap berharap dengan wujud sekalipun, bisa diwujudkan sebetulnya. Allah Maha segalanya gitu. Nanti pun begitu. Kalau Bapak tetap masih kepikiran nih bahwa bimbingan itu harus wujud misalnya, nanti kan ketemu juga. Tapi jangan dikejar dengan nafsu. Kalau semakin dikejar dengan nafsu, malah semakin jauh. Ada pengalaman nih ikhwan kita begini. Jadi ceritanya konsultasi. Kang katanya, saya ini dulu di awal-awal talqin dikir ini nikmat bener. Nah sekarang saya pengen kayak dulu dikirnya, ketemu dengan nikmat itu, kok nggak ketemu? Padahal saya kan talqin udah sekian tahun, udah lama. Terus saya bilang gini, pengen tahu nggak kenapa sekarang nggak ketemu? Kalau dulu kamu ngalir mengamalkannya sesuai tuntunan yang didapat dari talqin. Kalau sekarang kamu kejar dengan nafsu nikmat itu, jadi diinginkan nikmatnya, maka jauh jadinya karena nafsu yang mengejarnya. Coba hilangkan, jangan dikejar pengen nikmat kayak dulu, jangan. Sudah ngalir aja. Allah tahu itu bahwa kamu pengen ketemu dengan nikmat yang lama. Udah sekarang jangan dipikirin lagi. Pokoknya amalkan sesuai tuntunan saja. Nanti ketemu lagi, saya bilang. Dan rupanya dia lakukan itu, akhirnya kembali kepada kepasrahan ilahi anta maksud itu, ketemu, ternyata ketemu lagi, diketemukan lagi, didapatkan lagi. Nah itulah salah satunya. Jadi salah kita sebenarnya kalau apa yang sebenarnya yang kita ingin raih, lalu kemudian kita tidak raih itu, mesti ada yang salah di kita. Allah itu maha segalanya. Allah itu mengampuni mengijabah doa. Bahkan Allah memerintahkan kita berdoa, udhuni astajib lakum. Lalu kita berdoa seperti tidak ijabah. Bukan tidak ijabah, tertunda gara-gara kita. Gara-gara kita ya kan selalu kita paksakan itu permohonan itu, maunya kita. Padahal bukan begitu pada Allah itu. Ya bolehlah sekali, sampaikan sekali saja karena disuruh memohon, ya, dan sampaikanlah dengan lisan kita mohon ini dan itu. Tapi jangan dipaksa. Setelah itu pasrah yang terbaik. Itu. Nah kita selalu kan, wah sampai mendok itu bacaan itu, doa itu. Ya. Nah disitulah. Jadi itulah yang menghambat perjalanan ijabah ini. Jadi kita yang salah. Sama seperti kita sering terganggu dengan ilmu, kan begini, ilmu itu maha penting. Tetapi hati-hati kalau kita tidak bisa membawa ilmu ini di jalan ridho Allah, ilmu bisa menghijab kita. La hijabaka illa ilmak, kata baginda Rasul. Hati-hati. Nah, contohnya misalnya yang menjadi hijab ini,
menjadi penghalang untuk terkabul ini, ketika kita diberikan ta'lim tentang fadilah-fadilah, lalu kita lakukan akan fadilah sholat hajat, karena aja hajat kan, silakan fadilahnya ada. Tapi sesungguhnya kuncinya adalah ketika kita melaksanakan bentuk amaliyahnya, harusnya sudah tidak tersambung dengan hajat lagi, yang ada adalah hanya Allah. Itu kuncinya. Ini kita kepikiran terus, ke bawah terus, dalam sholatnya hajatnya ke bawah terus. Sebelum kita melakukan sholatnya, silakan kita terdorong hajat itu, karena ada fadilah di situ. Tapi pada saat kita mulai melakukan sholat hajat ini, harusnya sudah tidak ada lagi hajatnya, hanya Allah. Itu sebetulnya, gitu kan? Kenapa hajatnya belum ini? Salah kita juga. Nah, untuk bisa mengolah itu, mengendalikan itu semua, kembali kepada tuntunan mursyid. Jadi kuncinya semua zikir. Kunci itu, zikir itu kunci. Bagaimana zikir tidak kunci? Orang zikir ini kita ingat pada Allah, lalu Allah yang menciptakan, Allah yang segalanya ini, tempat kita kembali Allah, maka zikir ingat Allah menjadi kunci. Dengan ingat Allah, maka kita akan memperoleh ridho Allah, lalu semua akan digerakkan oleh Allah. Penggerak Allah semua. Kalau sudah gerak Allah semua, maka Allah Maha Rahman Rahim semua. Gitu ya. Jadi makanya munajat di dalam tuntunan kita, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifak, itu munajat yang luar biasa. Kalau mau diambil kepada makom, maka dia makom tertinggi sesungguhnya. Karena dari apapun yang kita lakukan, ilahi anta maksudi. Jadi ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi ini bukan sekedar pengantar zikir. Mau zikir jahar, ilahi anta maksudi, mau ke tawajuhnya, ilahi anta maksudi, mau ya latif, kan di tiga itu. Nah, bukan hanya di situ, tetapi bagaimana makna ilahi anta maksudi itu menjadi akhlak di dalam keseharian. Jadi itu dijadikan dasar, itu ya, pondasi kita di dalam melakukan apapun. Misalnya seorang pengusaha, dia mau melakukan usaha, dasari dengan ilahi anta maksudi dari usahanya, gitu. Orang yang mau pergi ke kantor, ilahi dasari, ilahi. Mau jualan, mau apapun, ilahi anta maksudi. Jadi bukan untuk semata-mata mencari keuntungan di dalam usahanya. Ya kalau hanya mengenal keuntungan tidak apa, tapi apakah dengan keberkahannya? Nah, kita yang mohonkan dengan keberkahannya. Nah, maka selalu dasari ilahi anta maksudi supaya berkahnya dapat. Jadi hadirin rahimakumullah, maka kembali kita kepada tuntunan ini. Zikir, khotaman, manakib, itu tuntunan pokok dan tidak diberikan dengan berat oleh guru kita. Ya, thariqah-thariqah lain masih ada yang berat-beratnya. Itu berbeda-beda cara dalam thariqah ini. Tinggal istiqomahkan saja. Orang yang dengan beratnya ini, ya istiqomah dengan beratnya, nanti tersampaikan. Nah, bersyukurnya kita ini tidak ada lagi yang beratnya. Sebetulnya bukan tidak ada, tapi sudah semua guru yang bertanggung jawab di situ. Kita sudah yang ringan-ringan saja. Jadi seharusnya kita benar-benar bersyukur ini. Kita dipertemukan dalam perjalanan thariqah yang thariqahnya Masya Allah tidak, ya, yang pada umumnya thariqah itu memang berat sesungguhnya karena suluk dia. Jadi kalau sudah berbicara suluk mesti berat itu, mesti berat. Ini serial ini tabaruk ya, kita ngambil berkah. Kata thariqahnya thariqah zikir, thariqahnya. Dan zikir sebenarnya kunci dari semua. Baik Bapak dan Ibu, itu yang ingin saya sampaikan di dalam khidmah ilmiah. Jadi mari kita lahirkan jadi akhlak baginda Rasul yang begitu banyak, sejumlah makhluk sebesar alam ya. Kita ambil beberapa saja. Husnudzon, jaga suudzon, ya. Dan jangan tersamarkan itu ya. Jadi jangan tersamarkan apa yang terlihat dilihat, apa yang terdengar dan didengar. Tingkatkan saja kewaspadaan, karena tanbih pun mengajarkan kita itu, mengingatkan kita itu kewaspadaan itu, gitu ya, supaya kita tidak terkecoh dengan apa yang kita terlihat ini. Karena kalau tidak meningkatkan kewaspadaan itu,
nanti bisa jadi sepertinya benar padahal lain, yang kita sangka lain malah itu yang benar. Nah, jadi akhirnya kita rugi, kita untung. Ya silakan kita mau pilih yang mana, tapi masa mau pilih rugi ya, mesti kita pilih mau untung. Maka kaidahnya adalah perhatikan. Kalau misalkan di dalam taklim, perhatikan apa yang disampaikan. Jangan terganggu dengan siapa yang menyampaikan. Sekalipun binatang sekalipun, walau mimpamil bahaim, kalau itu ada ilmu yang Allah titipkan di situ, kita ambil. Itu ya, lalu kita amalkan. Itu dari binatang, apalagi dari manusia. Yang tidak baik, ya sudah, buang saja. Jangan terhalang di situ. Karena juga jangan juga didasari dengan, didahului dengan nafsu suka dan nafsu tidak suka. Dua-duanya rugi. Ya, kalau yang didahului dengan kita menyukai, maka mesti yang disampaikan benar semua. Kita terhijab dari kekhilafan, kelalaian, kesalahan. Yang didahului dengan tidak suka, mesti nanti hijabnya adalah apapun yang disampaikannya tidak ada benarnya, karena kita sudah didahului tidak suka. Ya, padahal Allah bisa saja menitipkan di saat mana dititipkan kita tidak tahu, gitu ya. Jadi pokoknya ambil saja siapa dari siapa, gitu ya. Nah, seringkali kan yang fanatik nggak jelas ini, kita kan suka ada fanatik tapi nggak jelas. Jadi pokoknya harus ikhwan, gitu, gitu. Nggak ikhwan nggak mau. Mau itu fanatik tapi nggak jelas itu. Jadi fanatik di situ ya. Nah, maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mahjub ya, jadi yang terhijab di situ. Baik Bapak dan Ibu, kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Mari kita saat ini kita harus betul-betul membuktikan ya, membuktikan kesungguhan kita bahwa kita ingin benar-benar diakui murid ini sejauh mana gitu. Ya. Maka tingkatkan kekhidmahan kita dengan segala kemampuan yang Allah berikan, silakan. Yang bisa berkhidmah dengan ilmu, khidmahkan ilmunya. Bisa berkhidmah dengan apa saja, khidmahkan. Kemana? Ke guru kita ya, demi guru kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan fana fillah kalau tidak kita mefanakan fana dulu kepada mursyid kita, fana fi mursyid ya. Jadi kalau fana mursyid itu artinya apapun yang kita lakukan ini semata-mata untuk mursyid, demi mursyid, karena mursyid. Nanti mursyidnya yang mengantarkan itu semua lillah, Allah, karena Allah semua, gitu ya. Gurulah yang mengantarkan ke makom itu, makom ihsannya. Nah, karena kita melalui talqin ini kita belajar berkhidmah kepada mursyid, dan mursyid ini kekasihnya Sultan Aulia, dan Sultan Aulia kekasihnya baginda Rasul. Jadi ngurut urutannya seperti itu. Nanti merekalah yang mengantarkan semua itu. Kalau kita mau ngambil hantaran sendiri ya monggo, kalau mampu dan diberi kemampuan. Tapi akan sulit sebetulnya kalau kita mampu menghantarkan sendiri ini ya. Nah, kita perlu mengambil wasilah, karena Allah pun mengisyaratkan itu dalam Al-Quran, wabtagu ilaihil wasilah. Dan dengan mengambil mursyid melalui talqin ini, kita sedang mengambil wasilah itu. Mudah-mudahan kita selalu ada di dalam bimbingan beliau. Mudah-mudahan di dalam perjalanan ini kita dijauhkan dari halangan, rintangan. Ketika dihadapkan dengan itu pun Allah mudahkan halangan itu, rintangan itu. Dan Allah cukupkan bekal kita dalam buku perjalanan mursyid kita ini, membimbing kita terus. Pada akhirnya sampailah kita ke hadrat Allah. Demikian, walaupun minkum hadanallahu ajmain, wallahu muwaffiq.